Oke, halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Ya, pada video kali ini kita akan bahas tentang watchlist. Apa saja saham-saham yang bisa kita perhatikan dalam satu minggu ke depan. Ya, ini adalah hari Kamis, biasanya market review-nya itu adalah topiknya adalah tentang watchlist. Karena watchlistnya cukup banyak, jadi kita mungkin agak mempercepat ya. Biar teman-teman juga bisa mempersiapkan diri buat trading plan-nya ya, atau melakukan persiapan lainnya disesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Jangan lupa teman-teman, saya juga mohon teman-teman juga bisa dukung channel ini dengan klik like ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat subscribe ya, silakan di subscribe ya. Kita selalu akan hadir di Selasa, Kamis, dan hari Sabtu untuk memberikan update seperti apa market, terus kemudian memberikan insight kepada teman-teman. Kita mulai dengan beberapa saham-saham yang akan kita bisa perhatikan di minggu ini dan minggu yang akan datang. Yang pertama adalah MAPI. Ya, MAPI ini juga sempat saya posting di grup Telegram tadi pagi ya. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan di MAPI-nya itu adalah ini sudah sempat mencapai plafonnya. Jadi mungkin besok akan ada koreksi ataupun akan ada breakout. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Ya, teman-teman yang konservatif silakan buy on breakout. Buat teman-teman yang agresif, kita lihat dia pullback-nya bisa sampai ke berapa. Jadi ini ada area yang sekitar 820 itu mungkin akan menjadi area yang cukup penting buat teman-teman perhatikan. Kalau dia sampai melakukan pullback setelah plafon itu ya. Jadi 820 teman-teman perhatikan atau pas dia breakout ya. Kemudian masih berhubungan dengan retail itu ada Ramayana. Ini sudah kita posting di Tele juga tadi pagi. Ya, nah kalau untuk Ramayana potensi untuk bergeraknya masih ada nih karena plafonnya masih ada di sekitar 700-an. Mungkin ada sekitar 720. Jadi buat teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman tinggal hold ya. Buat teman-teman yang belum punya barang, berarti yang teman-teman lakukan adalah tunggu dia pullback ke arah sekitar 655. Itu akan ada sebuah area yang cukup potensi untuk teman-teman tungguin, atau pada saat dia break dari trendline ini. Ya, break dari trendline mungkin ada di sekitar 700-an. Ada di sekitar 715 sampai 720 ya. Kemudian kita ngelihat saham selanjutnya adalah saham yang berhubungan dengan beras ya. Beras itu ada saham yang kita sebut sebagai hoki. Apa yang kita lihat di sini, kita melihat bahwa kita mendeteksi ya, ada peluang terjadinya bottoming pada si hoki. Jadi area sekitar 148 sampai 150. Jadi ya kalau teman-teman yang agresif ya teman-teman bisa mulai mengkoleksi saham ini sebenarnya. Kalau yang konservatif ya berarti tunggu dia breakout dari trendline ini. Breakout trendline ini mungkin ada di sekitar 180 sampai 187. Jadi teman-teman bisa tungguin kalau yang konservatif. Kemudian kalau ada hoki pasti ada Aisyah. Apa yang kita lihat dari Aisyah sama, dia juga ada di sekitar bottom ya, di sekitar bottom. Ini kita mulai lihat ada stopping volume juga di situ ya. Buat teman-teman agresif sebenarnya ini sudah menjadi area yang buy on weakness. Tetapi dari beberapa candle yang di bawah sini itu menunjukkan adanya anomali di sana. Anomali ini apakah dia untuk melanjutkan turun atau ini sebenarnya sedang terjadi akumulasi tetapi dengan volume yang kecil untuk dia bersiap naik. Ya, jadi teman-teman yang agresif ini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Kemudian buat teman-teman yang konservatif kita bisa menunggu di atas 200 ya, jadi tunggu dia breakout ya, breakout di area sekitar 192 sampai 200 ini ya, baru teman-teman mulai melakukan pembelian ya. Ini untuk beras ya. Kemudian ini mungkin ada sedikit tambahan adalah yang di minimarket AMRT. AMRT juga kita melihat bahwa dia udah mulai bottom ya. Kalau lihat dari begini ya, lihat dari technical yang ada, ini seperti kelihatannya seperti double bottom di situ ya, seperti double bottom. Dan hari ini juga breakout dari 1125 yang tadinya ini adalah support, dia berhasil ditembus kembali ya. Ini 1125. Jadi yang kita lihat dari si AMRT adalah dia berhasil kembali kepada trend yang ada. Nah, buat teman-teman yang konservatif, ya, berarti tunggu dia break dari sideways ini, dari area sideways ini di sekitar 1250 sampai 1325. Dan buat teman-teman yang agresif, ini sebenarnya adalah pilihan buat teman-teman untuk melakukan pembelian saat ini.
ya. Ini kalau lihat dari tiga candle terakhir itu kan menjadi seperti kayak morning star ya di sana ya. Jadi ini moga-moga ini dia akan mengkonfirmasi bahwa ini adalah double bottom, ini akan terus melanjutkan trend. Ya, makanya balik lagi teman-teman yang konservatif, jauh lebih aman adalah tunggu di atas 1300-an. Nah, setelah AMRT kita mungkin bisa lihat yang ayam-ayam ini juga udah sempat kita post di Telegram ya. Ayam kita lihat ya dari main dulu ya. Main ini ada di kesempatan untuk buy on weakness di beberapa hari yang lalu. Nah, kalau udah ketinggalan kita tinggal buy on breakout. Buy on breakout di trend line. Jadi ini ada kesempatan untuk dia naik. Saya harus ingatkan juga buat teman-teman bahwa main ini itu pergerakannya cukup konservatif. Jadi buat teman-teman yang tidak terlalu sabar, lebih baik teman-teman mungkin bisa lihat JPFA. JPFA mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman udah sempat buy on weakness, teman-teman bisa hold. Buat teman-teman yang belum dapat barang, lebih baik tunggu dia breakout. Ya, tunggu dia breakout trend line, baru teman-teman mulai melakukan pembelian. Breakout trend line atau pullback di sana. Kemudian masih berhubungan dengan ayam-ayam ada satu yaitu WMUU. Teman-teman bisa perhatikan WMUU. Untuk WMUU kita bisa entry di sekitar 150. Jadi pastikan dia break, kemudian dia stay di atas wilayah 150 ini ya, baru teman-teman mulai koleksi ya. Buat yang konservatif sama, teman-teman bisa koleksi di sekitar 150 untuk cicilan pertamanya. Kemudian pada saat breakout dari trend line, teman-teman bisa melakukan cicilan kedua. Ya, target paling dekat ada di sekitar 200 ya. Setelah 200 berarti dia akan ada di sekitar target-targetnya sekitar 230-an sampai 240-an. Ya, itu yang mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, buat teman-teman juga bisa sekalian tungguin ya, ini yang tungguin, ini masuk ke dalam watchlist teman-teman, adalah saham-saham yang berhubungan dengan tambang. Ya, berhubungan dengan tambang. Mungkin teman-teman juga masih berpikir-pikir ya, ini batubara bagaimana ya? Jadi ini ada beberapa saham-saham tambang yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama adalah PTBA. Ya, PTBA teman-teman bisa perhatikan di area 3.400. Dia udah mulai menunjukkan perhentiannya. Jadi tekanan jualnya sudah mulai agak sedikit berkurang di sekitar area 3.400. Jadi perhatikan area 3.400 untuk teman-teman mulai melakukan open posisi. Ya, bagaimana open posisinya? Kita mau lihat ini kan udah mulai doji nih. Ya, nah kita mau lihat pada saat dia mencapai lagi 3.400, volume ini harus ikutan turun. Ya, volume harus turun ya. Nah, ini mungkin udah menjadi area kita bisa buy on weakness atau buy on pullback-nya. Nah, kalau misalnya saya mau jauh lebih aman bagaimana? Kalau mau amannya adalah teman-teman buy on breakout saja di sekitar 3.710 ya, 3.710 sampai 3.860 itu adalah area buat teman-teman buy untuk target ke sekitar 5.000 untuk PTBA. Ya, kalau PTBA begini harusnya Adaro juga seperti itu. Ya, Adaro areanya adalah di 2.900. Teman-teman bisa lihat itu juga doji di sekitar area 2.900 ya. Nah, kita mau lihat juga sama ya di area 2.900 bagaimana reaksi candle. Kita berharap adalah volume yang kecil dan candle-candle yang bodinya juga kecil-kecil di sekitar 2.900. Ya, jadi ini yang kita sedang tunggu nih untuk perusahaan tambang. Adaro begitu, pasti Indi begitu juga. Indi areanya di sekitar 2.380 atau sekitar 2.400. Ini sekitar EMA 20 nih. Ya, nah kita mau lihat juga di sekitar itu harusnya keluar sebuah candle yang kecil-kecil dengan body yang kecil-kecil ya, atau dengan shadow-shadow yang menolak untuk turun dengan volume yang kecil juga. Jadi ini perhatikan di Indi 2.400 2.380 ya. Nah, kalau saham-saham batubara seperti itu, apa kabar saham tambang yang lain ya? Saham tambang yang lain mungkin teman-teman bisa perhatikan adalah UNTR. UNTR kita harapkan pada UNTR ini adalah pembentukan handle-nya. Jadi setelah cup-nya udah terbentuk ya, ini high-nya terjadi di sini. Ini adalah handle-nya. Ya, yang kita lakukan adalah masuk pada saat dia mencapai area sekitar 27.800. Jadi itu area yang teman-teman perhatikan. Jadi pastikan dia break baru kita ikut 27.800 ya. Kalau UNTR begini, ini apa kabar dengan saham yang emas yang satu ini, yaitu PRMS. Nah, PRMS juga sama ya.
Di 164 teman-teman perhatikan, ini adalah area yang dianggap sebagai kunci oleh kita. Di 164 bagaimana? Tekanan jualnya sih sebenarnya udah mulai berkurang. Tapi kalau misalnya dia masih akan turun, kita punya satu area lagi di 136. Jadi untuk BRMS perhatikan 164 dan perhatikan satunya lagi adalah di 136. Jadi ini adalah saham-saham yang bisa teman-teman watchlist pada minggu ini, sampai nanti kita update di hari Sabtu ya, bagaimana sektoralnya, bagaimana juga global marketnya, seperti apa konflik Ukraina. Kemudian minggu depan juga ada agenda di mana The Fed akan mulai menaikkan suku bunga. Kita mau lihat ya bagaimana reaksi pasar pada saat-saat itu juga. Jadi teman-teman tinggal tungguin ya nanti di market update di hari Sabtu ya. Jadi demikian teman-teman, ini adalah beberapa dan cukup banyak sebenarnya, bukan beberapa saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan menjadi insight teman-teman. Ya, mungkin teman-teman nanya bagaimana properti dan bagaimana dengan konstruksi. Untuk saat ini masih dalam posisi hold. Kita melihat bahwa emiten yang di properti dan di konstruksi masih memiliki sentimen yang cukup kuat untuk adanya pergerakan. Jadi posisi sekarang masih hold, jadi sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau belum kena stop loss, ya kita berarti masih bertahan di situ. Ya, kalau memang ada gejala-gejala yang tidak terlalu bagus, ya baru kita mulai melakukan reaksi yang lain. Tapi sejauh ini kita masih melihat sektor properti dan sektor konstruksi masih cukup kuat sentimennya untuk kita bisa melakukan hold. Demikian teman-teman untuk market review kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman persiapkan bagaimana trading plan-nya. Jadi reaksi pada saat market memenuhi trading plan-nya kita. Sampai ketemu lagi teman-teman di hari Sabtu mendatang. Salam tim.